Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 19 ayat 3-12. Kita diingatkan bahwa pasangan nikah bukan lagi dua, melainkan satu daging. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena dalam hal perkawinan manusia, Engkau sendiri yang menyatukan cinta mereka. Engkau menghendaki agar apa yang sudah Engkau satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan, kuatkanlah tali perkawinan mereka, agar rencanamu bisa terwujud dalam hidup perkawinan mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Sewaktu saya merenungkan pernyataan Yesus, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu,
tiba-tiba muncul dalam benak saya dua hal yang sangat menarik. Yang pertama, dari kitab Kejadian bab 2 ayat 21 sampai 24 tentang kisah penciptaan wanita. Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada Adam. Lalu Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Itulah kenyataan tentang wanita yang dikisahkan kitab suci. Dari laki-laki dan wanita sesungguhnya adalah satu. Sesungguhnya keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, karena mereka berasal dari satu tubuh, yaitu tubuh Adam. Yang kedua, hasil dari persatuan laki-laki dan wanita itu adalah satu manusia baru yang hidup. Warna kulit dan watak manusia baru ini berasal dari perpaduan ibu dan bapa. Jadi apa yang dikatakan Yesus bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu, kini terwujud dalam pribadi manusia baru yang adalah buah dari persatuan kedua insan, laki-laki dan wanita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernyataan Yesus Kristus ini sudah dikukuhkan oleh gereja dalam hukum perkawinan Kristen, bahwa kedua insan, yaitu laki-laki dan wanita yang mau hidup bersama sebagai suami istri, harus kembali ke asalnya, yaitu menjadi satu tubuh. Untuk meneguhkan kembali persatuan dari dua insan ini agar menjadi satu tubuh, mereka harus meminta Tuhan untuk menyatukannya kembali. Simbol dari kehadiran Tuhan dalam acara pemersatuan kedua insan ini adalah sakramen perkawinan. Dalam sakramen perkawinan ini, Yesus sendirilah yang berkata kepada pengantin laki-laki dan wanita, "Demikianlah kamu, bukan lagi dua, melainkan satu." Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen perkawinan dengan tegas perintahkan pengantin laki-laki dan wanita yang sudah berjanji untuk hidup semati, entah di waktu suka maupun duka, supaya selalu setia kepada partnernya. Seorang dosen hukum perkawinan pernah berkata bahwa laki-laki dan wanita saling jatuh cinta karena keduanya sudah menemukan apa yang sudah lama hilang dari tubuhnya. Laki-laki menemukan tulang rusuknya yang hilang itu ada pada seorang wanita yang sangat dicintainya. Demikian pun sang wanita kembali menemukan asal dari mana tulangnya berasal. Sekali keduanya bertemu, mereka tidak mau dipisahkan kembali karena merasa sempurna, sungguh nyaman, bahagia, dan dengan leluasa saling membuka hati tanpa rasa ragu dan takut. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jagalah selalu keutuhan sakramen perkawinan. Tuhan sendirilah yang menghendaki kalian hidup bersatu sebagai satu daging. Kalian bukan dua lagi, melainkan satu daging. Kalau ada kesulitan dalam perkawinan, datanglah kepada Dia yang menyatukan kalian, karena Dia turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perkawinan saudara. Dia yang menyatukan, Dia juga yang turut bertanggung jawab atas keutuhan persatuan kalian. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu agar kita semua selalu setia,
akan sumpah yang sudah kita ikrarkan, secara khusus bagi mereka yang sudah menerima perkawinan suci, agar tali cinta perkawinan selalu kuat. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.